Saudara sekalian, kita sudah sampai pada hari Minggu kelima, hari Minggu biasa, dan temanya ialah menjadi apa yang sudah dijadikan oleh Yesus. Dalam Injilnya, Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia." Yesus tidak berkata, "Jadilah garam dunia." Kamu adalah. Dan kalau tidak hidup sesuai dengan yang kita sudah menjadi, ya kita tidak ada guna, bisa dibuang dan diinjak saja. Ini yang penting karena seringkali justru dalam khotbah atau dalam ajaran kita berkata, kamu harus menjadi begini, harus menjadi begitu. Bukan kerja kita. Sudah jadi waktu kita dibaptis. Sudah jadi waktu Yesus memilih kita. Bukan kita memilih Yesus. Dan menjadi garam dunia, menjadi terang dunia adalah sesuatu yang mirip dengan Yesus sendiri. Yesus membuat dunia ini mempunyai rasa yang baru, rasa enak. Yesus datang untuk membuat dunia yang gelap dapat terang. Kita hanya meneruskan sebagai anggota tubuh Yesus apa yang Yesus sudah kerjakan. Garam, kita tahu bahwa kalau tidak ada garam dalam makanan, tidak enak. Garam juga pada zaman Yesus, di mana tidak ada lemari es dan lain-lain, dipakai untuk simpan barang, ikan atau daging atau apa saja, supaya tidak menjadi busuk. Garam juga dalam Taurat dianggap sebagai tanda kesetiaan. Kalau ada janji bersama dengan garam, yaitu tidak akan busuk, tidak akan dihilangkan. Ini yang perlu kita pikirkan. Dalam bahasa Prancis, ada satu peribahasa yang berkata, kami dua itu sudah makan berkilo garam, yaitu sudah lama menjadi sahabat yang setia satu sama lain. Dan terang, perhatikan bahwa pertama Yesus berkata kota di atas gunung, yaitu Yerusalem yang di atas gunung, dan semua bangsa diundang untuk datang ke kota itu untuk dapat terang. Juga kita harus ingat bahwa di dalam zaman Yesus, rumah orang sederhana ada satu ruangan saja, bukan beberapa bilik, tetapi satu saja. Dan kalau begitu, kalau menyalakan satu lilin atau satu lampu, seluruh ruangan itu menjadi terang. Jadi terang dunia, jadi garam dunia. Makan garam sendirian, kalau tidak dicampur dengan makanan, tidak bisa. Terang bukan untuk dilihat. Kalau saya melihat terang, saya silau, tidak lihat. Terang untuk melihat keadaan. Berarti jangan menonjolkan diri sendiri, tetapi menjadi yang di dalam masyarakat, di dalam umat, orang yang akan mengubah rasanya, mengusir gelapnya. Dan ini supaya umat sudah sadar bahwa Allah sudah hadir dalam diri mereka. Allah sudah ada, tetapi mereka belum lihat karena belum ada terang untuk memperlihatkannya. Dan itu yang juga diucapkan oleh Yesus, semoga perbuatanmu yang baik
dilakukan supaya Allah dimuliakan, bukan kamu. Itu yang mengundang kita untuk menjadi rendah hati. Dan bacaan kedua pada hari Minggu ini dari Santo Paulus kepada orang di Korintus, orang yang sombong. Justru Paulus berkata, saya sendiri tidak pandai berkhotbah, saya sendiri tidak punya kebijaksanaan atau ilmu yang hebat-hebat. Saya datang dengan kata yang sederhana, tetapi yang membawa terang, membawa Roh Kudus. Bisa jadi dulu di Athena, di kota, semua orang yang filsafat dan lain-lain, Paulus coba membuat suatu khotbah dengan mengutip filsafat dan orang yang hebat-hebat, dan khotbahnya kurang diterima. Sekarang dia menyadari justru harus berkhotbah secara sederhana. Ini ajaran dari Vincentius kepada orang-orang misionaris. Omong dalam bahasa yang bisa ditangkap oleh orang lain. Bukan untuk dipuji karena kamu hebat, tetapi justru karena kamu pakai istilah dan kata-kata yang biasa. Dan dengan demikian kita akan mendekati orang kecil, orang miskin. Dan ini bacaan pertama. Jangan agamamu untuk hebat-hebat, tetapi justru untuk membagi makanan kepada orang yang lapar, untuk membawa justru harapan kepada orang yang dalam kegelapan. Ini dari Yesaya. 3 bacaan ini menolong kita untuk mengerti siapa kita. Bukan orang yang hebat dan yang kerja yang luar biasa, tetapi orang yang sudah diangkat oleh Yesus untuk menjadi sekarang garam dunia, terang dunia. Bukan usaha kita. Yesus yang membuat kita menjadi sebegitu, dan untuk hidup hal itu dengan sederhana, rendah hati, dan perhatian kepada orang miskin, orang yang justru biasanya tidak diperhatikan. Bacaan-bacaan ini sangat menolong kita untuk maju sebagai orang yang sungguh-sungguh akan membawa kabar baik di dunia sekarang. Maka marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekal, sumber cahaya iman, Engkau memancarkan cahaya yang memungkinkan manusia hidup dalam diri Yesus, Putramu dan saudara kami. Kami mohon semoga kami mengimani sabdanya, agar makin hari makin mirip dengan Dia, serta menemukan kedamaian padamu yang Bapa, yang penuh kasih, kini dan sepanjang masa. Amin. Aku diutus untuk mengasihimu Bapa, dan juga untuk membuatmu